Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofina Zalina, NIM 1804365. Di pertemuan ke-8 ini saya akan membahas pertanyaan yang disajikan. Yang pertama dari buku Balzan, yaitu what are ethnic and police and why are they important to a company? Etika adalah standar dan prinsip yang memandu perilaku kita terhadap orang lain. Etika penting bagi perusahaan karena dapat menetapkan pedoman dan membedakan antara perilaku benar dan salah yang harus dimiliki orang di tempat kerja. Kebijakan elektronik merupakan kebijakan dan prosedur yang membahas tentang manajemen informasi bersama dengan pengguna komputer dan internet secara etis di lingkungan bisnis. Kebijakan elektronik penting diterapkan bagi perusahaan yang menggunakan komputer untuk keselamatan dan pemantauan komputer untuk memastikan setiap orang bertindak secara legal dan beretika. Selanjutnya, what is the correlation between privacy and confidentiality? Keamanan merupakan masalah teknologi dan bisnis. Merupakan masalah teknologi karena semua jenis perangkat seluler dapat diakses oleh peretas. Keamanan juga merupakan masalah bisnis karena karyawan perusahaan bisa saja tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengamankan informasi pribadi. Ketika keamanan dilanggar di dalam atau di luar bisnis, bisnis tersebut terpengaruh. Info penting yang disimpan oleh bisnis dapat berisiko. Lanjut ke buku Loudon, what ethical, social, and political issue are raised by information system? Masalah etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi berpusat pada hak dan kewajiban properti, akuntabilitas, dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Terdapat 5 dimensi moral utama yang mengikat masalah etika sosial dan politik dalam masyarakat informasi. Dimensi moral tersebut adalah hak dan kewajiban informasi, hak kewajiban properti, akuntabilitas dan kontrol, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Lanjut, what specific principle for conduct and be used to guide ethical decision? 6 prinsip etika untuk menilai perilaku. 1. Aturan emas, yaitu lakukan kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. 2. Imperatif kategoris Immanuel Kant, yaitu dalam suatu tindakan tidak tepat untuk dilakukan semua orang, itu tepat untuk siapapun. 3. Aturan perubahan Descartes, yaitu jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan sama sekali. 4. Prinsip utilitarian, yaitu ambil tindakan yang mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. 5. Prinsip penghindaran risiko, ambil tindakan yang menghasilkan kerugian paling kecil atau biaya potensial yang paling kecil. 6. Aturan etis tanpa makan siang gratis, asumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh seseorang kecuali ada pertanyaan khusus yang sebaliknya. Prinsip-prinsip ini harus digunakan dalam hubungannya dengan analisis etika. Lanjut ke buku Kelly, yaitu 1. Is using IC mannequin in store and ethical practice? Why or why not? Support your answer. Ya, menggunakan boneka IC di toko merupakan praktik etis. Toko adalah tempat umum yang biasanya memiliki kamera untuk tujuan keamanan. Oleh karena itu, pelanggan berharap untuk direkam saat mereka memasuki toko. Pengecer yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pencurian dan memposting pemberitahuan yang memperingatkan pelanggaran bahwa mereka mungkin difilmkan tidak bersalah atas pelanggaran etika. IC
dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengecer karena tidak menyimpan data apapun. Selain itu, praktik ini memungkinkan pengecer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja mereka sambil menjaga semua identitas tetap anonim. 2. If store notify people that they might be filming, do the store have to indicate how they might be filming? What are the ethical implications of how stores make this notification? Ya, toko harus menunjukkan bagaimana orang difilmkan. Jika tidak, ini dapat dianggap sebagai pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan. IC merupakan teknologi relatif baru yang banyak orang tidak menyadarinya. Implikasi etis dari memberitahu orang-orang tentang hal ini meliputi toko-toko yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka sedang difilmkan dengan boneka, tidak ada gambar yang disimpan oleh toko, dan identitas dirahasiakan. 3. Would you knowing that the mannequin might be watching you change your shopping behavior? Why or why not explain your answer? Mengetahui bahwa boneka bisa merekam tidak akan merubah perilaku belanja saya. Toko memasang manekin berguna untuk melihat aktivitas pengunjung dan meningkatkan keamanan toko. Ini juga untuk kenyamanan pengunjung jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka kita tidak perlu khawatir selama tidak melanggar hukum dan etika. Terakhir, what are the privacy implications of the IC mannequin if that store already have security camera placed in strategic location? Manekin IC dilengkapi dengan teknologi yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi penjahat di bandara. Manekin memungkinkan pengecer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja dari pelanggan saat mereka memasuki toko. Dari luar IC terlihat seperti manekin biasa, namun secara internal kamera di satu mata memasukkan data dalam perangkat lunak profil demografis untuk menentukan usia, jenis, kelamin, dan ras setiap pelanggan. IC ditempatkan pada ketinggian mata sehingga lebih baik. IC menjaga identitas pelanggan. IC dilindungi oleh lisensi sirkuit tertutup yang tidak menyimpan gambar apapun. Pemilik toko juga memperingati kepada pelanggan bahwa manekin merekam aktivitas mereka dengan tujuan komersial dan bukan untuk kepentingan pribadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.